Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfan Fadilah, NIM 2205694. Saya dari kelas 2A PSDI. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah e-bisnis. Dan sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita akan tampilkan bisnis model kanvas yang saya buat. Kita langsung aja ke penjelasan yang pertama. Kita masuk ke customer segment. Customer segment itu untuk siapa sih gitu kita buat. Mulai dari misal, ya itu buat siapa sih kita buat produk ini gitu. Ditargetkannya untuk siapa? Bisa untuk kalau di sini kalau di sini ya kalau yang saya buat bisa untuk siapa aja, siapapun mulai dari anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Jadi berbagai umur dan berbagai macam usia nggak dipatok gitu. Jadi semuanya bisa pakai produk ini. Produk ini tuh saya ambil aksesoris dan terbuat dari kaca EcoCycle. EcoCycle ini tuh merupakan limbah kaca yang entarnya kita akan olah menjadi barang yang berguna seperti aksesoris nantinya gitu. Yang kedua ada value proposition, yaitu kelebihan dari produk yang kita jual. Karena kan dalam bisnis kan kita sebelum udah membuat bisnis tuh pasti memikirkan kelebihannya apa nih gitu biar bisa berguna. Pasti kan customer juga menanyakan itu kelebihannya dari produk yang kita jual apa. Di sini kita eh, di sini produk kita yaitu mengurangi limbah yang merupakan limbah kaca yang diolah menjadi aksesoris, tasbih, dan lain-lain. Tasbih ini juga bisa berguna untuk berzikir, beribadah. Terus memiliki warna yang mencolok dan lucu gitu. Karena biar nanti menarik perhatian para customer-customer untuk melihat produk yang kita jual gitu. Dan terakhir mengurangi limbah kaca yang ada di sekitar lingkungan kita gitu. Bisa digunakan tadi seperti aksesoris, tasbih gitu ya. Yang ketiga yaitu channel. Kita harus membuat channel untuk menampilkan produk apa aja yang kita jual nantinya gitu. Di sini kita ambil ada WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Bisa apapun itu. Yang keempat, customer relationship. Customer relationship itu bagaimana pembeli bisa mengkontak kita. Setelah tadi kelebihan, channel, setelah melihat channel kita kan apa aja produk yang kita jual tadi, siapa tahu kan customer bisa atau tertarik gitu buat order, bisa ke customer relationship ini gitu. Di sini kita sediakan ada WA kontak dan repeat order untuk menanyakan apakah barangnya ready, apa saja barang yang ready ataupun bisa ditanyain gitu barang yang kita mau ready atau enggaknya. Customer relationship saya itu juga customer relationship ini tuh bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan customer-customer kita dengan baik. Yang kelima ada revenue stream, apa yang kita dapat dari setelah menjual produk ini. Di sini kita ada retail profit. Dari retail profit kaca EcoCycle ini kita target 2 sampai 3 juta. Dalam bisnis kaca EcoCycle ini tidak memiliki point trip karena tidak semua bisnis memiliki fokus utama pada pelayanan perjalanan gitu. Beberapa bisnis memiliki model bisnis yang tidak cocok untuk program poin perjalanan, terutama mengenai bisnis dari kaca EcoCycle ini menurut saya kurang efisien gitu, kurang cocok gitu kalau ada si point trip ini. Jadi saya tidak memasukkan point trip ini ke revenue stream. Terus eh, kita mulai pada tahap kerja yang pertama, yaitu key activities. Karena eh, apa ya? Karena kan kita sebelum memberikan produk kita kepada customer, pasti kita em,
kerja terlebih dahulu gitu dengan key aktivis ini tentunya. Dengan kita beriklan kepada sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain, minimal 300.000 per hari kita patok menjadi 300.000 per hari. Mungkin kalian, kalau kalian mau berapa, misalkan mau 200 per hari juga bisa sesuai target dan rancangan yang kalian udah buat dari awal. Terus bisa juga dengan kita membuat web minimal 1.000 postingan. Jumlah postingan bisa disesuaikan juga dengan target yang sudah direncanakan dan ditentukan di awal mulai kita membuat bisnis ini gitu. Kita juga harus mencantumkan bagaimana cara membuat dan mengolah limbah kaca ini yang tadi sudah terkumpul menjadi barang yang akan kita jual nantinya gitu seperti aksesoris ini dan tasbih before after ya sebelum diolah dan sudah diolah tuh gimana itu. Terus bisa juga pada WA Story atau SP ya disesuaikan. Terus kita harus menyesuaikan juga pada alat dan teknologi apa saja yang kita punya untuk mempromosikan produk kita gitu. Kayak kalau misalkan kita punya Instagram, Facebook, WA doang nggak apa-apa gitu 3 aja. Kalau misalkan mau lebih bagus, diusahain punya semuanya gitu kayak Instagram, Twitter, Facebook agar banyak customer yang melihat dan order gitu produk kita. Terus dilakukan setiap hari gitu biar semua customer-customer bisa melihat dan tahu gitu perkembangan dari produk yang kita akan jual itu seperti apa. Terus selanjutnya key resource atau alat. Key resource ini tuh menjadi faktor utama juga dari key activities tadi gitu yang membantu kita sebagai pembisnis dalam menjalankan operasi dan mencapai tujuan dari bisnis kita sendiri gitu. Bila kita mempunyai contohnya gitu, misalkan kita punya Instagram, kita harus menyediakan akun Instagram khusus untuk bisnis kita gitu. Begitupun dengan Facebook, WhatsApp, YouTube, kita harus mempunyai akun-akun tersebut tuh eh, akun bisnis gitu. Jadi dipisah dengan akun pribadi agar tidak bergabung. Jadi kita bisa tahu ke perkembangan tiap hari itu kita gimana aja gitu dari si akun-akun bisnis yang terpisah ini. Selanjutnya ada key partner. Key partner itu tuh pastikan kita nanti ke depannya gak mungkin kita dong apa namanya? Karena kan kita nggak mungkin dong ke depannya. Pasti kan ke depannya kita pengen collaboration gitu sama siapa aja gitu sama mitra lainnya. Nah, kita memerlukan si key partner ini. Gitu. Terus key partner ini juga mengacu pada entitas atau bisnis yang menjalin dengan mitra maupun manapun untuk saling menguntungkan dan mencapai tujuan bersama dalam bisnis. Terus dalam bisnis kaca eco cycle ini juga pasti sangat membutuhkan key partner ini seperti yang tadi dibilang di awal gitu karena kan kita ke depannya pasti dong pengen collaboration sama mitra manapun gitu biar berkembang gitu nggak stuck di situ-situ aja kita pasti mencoba untuk bergabung atau kolaborasi sama mitra lain. Terus yang terakhir adalah cost struktur yaitu atau pengeluaran. Nah, cost struktur ini juga sangat penting buat pembisnis gitu karena kita dalam cost struktur ini tuh harus menuliskan gitu secara terstruktur pengeluaran yang terjadi di bulan-bulan itu seperti apa dan apa aja gitu yang dikeluarin. Terus dalam cost struktur ini juga kita kan pasti akan mengeluarkan uang kan yang tadi kita sebut. Terus karena kita punya YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter gitu ya, dan lain-lainnya untuk mempromosikan produk dari bisnis kita, kita memerlukan kuota atau WiFi pastinya kan. Nah, kuota atau WiFi kan pasti kita harus membayar gitu ya, harus beli atau bayar gitu. Itu juga termasuk pengeluaran kan. Setiap bulannya kita tulis gitu agar nantinya
pas di akhir bulan kita bisa menghitung gitu, berapa sih bulan ini pengeluarannya gitu. Apakah sesuai dengan target yang kita targetkan atau enggak gitu. Dan kita juga pasti harus menyiapkan budget yang lebih gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya bakal ada apa dan takutnya ada barang atau budget yang lebih harus kita keluarkan. Tapi kita kalau nggak ada budget kan sayang ya, misalkan kita udah rancang bisnis kita secara matang gitu. Tapi gara-gara budgetnya kurang, tidak disiapkan dari awal, terus nantinya malah jadi berantakan gitu, malah jadi gagal bisnis yang kita udah rancang ini gitu. Jadi diusahain budgetnya lebih dari yang ditargetkan di awal. Disiapkan lah gitu jaga-jaga. Terus walaupun bisnis yang saya buat ini kaca EcoCycle kebiasaan kayak limbah gitu ya. Tapi kita juga memerlukan pengeluaran yang lumayan gitu untuk alat-alat pengolahnya dan bisa menjadi barang-barang yang sangat berguna hingga bisa kita jual dan hingga ntar kita bisa jual gitu barang yang kita udah olah tadi dan menjadi eh, barang yang bisa kebilang harganya cukup mahal gitu. Kita bisa kasih harga dengan harga yang mahal gitu. Pasti kita juga nggak main-main dengan kualitas. Kita juga akan menyiapkan kualitas yang terbaik untuk produk kaca EcoCycle ini gitu. Makanya bisa kebilang nanti kita akan menargetkan harga yang bisa kebilang mahal. Jadi nggak sia-sia gitu. Kita beli mahal, tapi kualitasnya oke gitu. Jadi worth it gitu untuk dibeli. Mungkin itu aja sih yang saya bisa sampaikan dari model kanvas yang saya buat ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.